Qurbatan ilallahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tawakkaltu. Majelis diskusi saudara dan saudari yang saya cintai dan muliakan, dalam kesempatan ini kita akan membahas usuluddin atau akidah, tapi sebagai muqaddimah kita menggunakan dalil-dalil yang bersifat akliyah, dalil akal. Kenapa menggunakan dalil akal, nggak langsung dalil nas, menggunakan Quran, ayat Quran dan hadis? Karena kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari di luar Muslim, ya, artinya pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari saudara kita yang non-muslim, yang belum meyakini atau belum mengimani nas Quran dan hadis. Tentunya kita harus bijaksana, yaitu menggunakan akal, ya, menggunakan kaidah akal atau dalil akal. Bagaimana seseorang kita ajak untuk beriman kepada Allah sementara dia bagaimana seseorang, saya ralat ya, bagaimana seseorang kita ajak untuk beriman kepada Al-Quran, ya, beriman kepada firman Tuhan, tapi dia belum percaya Tuhan. Ya, bagaimana seseorang kita ajak beriman kepada Nabi Muhammad, ya, atau kepada hadis, perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara dia belum beriman kepada yang mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seseorang kita ajak untuk beriman kepada kepemimpinan Ahlul Bait atau kepemimpinan setelah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara dia
belum beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu. Bagaimana seseorang kita ajak untuk beriman kepada akhirat sementara dia belum beriman kepada Tuhan yang memiliki akhirat, Tuhan Raja di akhirat, Tuhan yang memiliki hukum di akhirat, Tuhan yang memiliki pengadilan di akhirat, Tuhan yang memiliki surga dan neraka, dan dia juga belum beriman kepada firman-firman Tuhan tentang akhirat. Dia juga belum beriman kepada si pembawa Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lompat. Jadi kalau kita mengajak mereka beriman kepada ayat-ayat Quran, sementara dia belum beriman kepada yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan atau mengutus kenabian Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya sampai urusan akhirat. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berasal dari saudara-saudara kita di luar Islam, bahkan ini juga menjadi kebutuhan, ya, kebutuhan akan kabar atau informasi. Jawaban-jawaban ini juga dibutuhkan oleh kita, oleh saudara-saudara kita yang muslim, karena masalah ini adalah fitrah, masalah yang sangat fitri, ya. Jadi kalau dulu kita mendapatkan dogma-dogma, ya, rukun iman ada 6. Kalau tidak percaya kepada rukun iman, kafir. Lalu kalau dibalikan, misalkan rukun iman ada 6, bisakah urutannya itu? Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, terus beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Itu urutannya dirubah. Yang pertama beriman kepada kitab, yang kedua beriman kepada Allah, dan seterusnya. Bisa nggak dirubah? Umumnya kita menjawab tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sudah dari sananya. Nah, pertanyaannya, Anda tahu dari mana bahwa Tuhan itu Allah? Pasti jawabnya dari kitab. Kalau bilang dari orang tua dari mana? Dari ulama dari mana? Ujung-ujungnya juga dari kitab, kan? Jadi Anda mengimani dulu dong kitab. Baru apa yang dikatakan kitab tertulis di situ bahwa Tuhan itu Allah. Berarti rukun iman yang pertama beriman kepada kitab, baru yang kedua beriman kepada Allah. Lah itu bisa ditukar-tukar. Bagaimana cara menjawabnya? Umumnya tidak bisa dijawab. Karena apa? Karena keimanan yang seperti ini hasil dogma, ya, secara dogmatis. Tapi kalau dijawab dengan
dalil akli dengan akal tentu bisa dijawab. Tidak masuk akal kita diajak untuk beriman kepada firman Tuhan sementara kita belum yakin adanya Tuhan. Mestinya yang pertama keimanan dulu, keyakinan tentang adanya Tuhan, ya kan? Baru setelah beriman kepada Tuhan, baru kepada firman-firman Tuhan. Baru sebelum kepada Quran harus beriman dulu kepada si pembawa Quran. Karena tanpa melalui si pembawa Quran tadi, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak mungkin Tuhan mengirim Quran ke kita. Memang kita dapat firman Tuhan langsung dari Tuhan, kan melalui utusannya. Berarti harus urutannya beriman dulu kepada Tuhan, baru kepada utusannya, baru kepada Quran firmannya. Firman Tuhan yang dibawa oleh utusan Tuhan. Nanti setelah itu beriman kepada akhirat misalnya. Beriman kepada akhirat secara akal bisa dibuktikan. Kenapa mesti ada akhirat? Kenapa mesti ada pengadilan akhirat? Itu secara hukum akal bisa dibuktikan. Kalau detailnya nanti ada di firman Tuhan yang dijelaskan oleh utusan Tuhan. Nah, jadi iman tanpa ilmu adalah apa ya? Kenapa Allah, kalau kita langsung bahas nas, dikatakan di Quran Allah melebihkan orang berilmu itu beberapa derajat. Jadi keimanan itu dia paralel, apa istilahnya? Artinya dia berjalan seiring dengan ilmu. Kalau kita diberitakan di balik tembok ini ada singa lagi duduk, apa kita mau langsung percaya? Untuk percaya perlu ilmu. Nah, bagaimana mendapatkan ilmu tentang keberadaan singa di balik tembok? Ya diteliti, dilihat, atau kita bertanya kepada orang jujur yang melihat itu, atau kita mendengar suaranya, tanda-tanda keberadaan singa, suara singa, berarti, nah bisa. Banyak ini contoh-contoh. Bagaimana kita mau percaya Tuhan itu ada? Langsung Tuhan ada, Qul huwallahu ahad. Katakan dia, maksudnya Tuhan, Allah Esa. Apa mau langsung kita imani? Kita kan perlu pembuktian. Pembuktian tidak harus dengan mata. Misalnya membuktikan besok hari itu ada apa enggak dengan mata? Ada enggak besok? Tidak ada. Tidak bisa maksudnya. Karena mata masih terikat dengan saat ini. Tapi kalau secara akal besok ada enggak? Ada. Baik besok hari, besok minggu, besok bulan, besok tahun, besok abad, besok akhirat, bisa secara akal. Tapi dengan mata tidak bisa. Dengan mata, dengan telinga nggak bisa membuktikan bahwa besok ada.
Jadi dengan hukum akal ini, dengan dalil akli ini, pembuktian keberadaan Tuhan, pembuktian tentang utusan Tuhan, pembuktian tentang akhirat, itu bisa secara kuli, secara global maksudnya. Secara universal bisa. Secara universal. Adapun tentang detail-detailnya, misalnya Asmaul Husna, rinciannya itu dalil akal harus ditopang dengan dalil nakli atau nas yang menjelaskan manusia Quran. Makanya kita harus beriman, setelah beriman kepada Tuhan, harus beriman kepada utusan Tuhan, manusia Quran. Gitu. Dan seterusnya. Jadi nggak bisa lompat nih, langsung harus beriman tanpa pembuktian secara akal, secara dogmatis, harus mengimani rukun iman tadi. Nah, ini tidak masuk akal dan tidak manusiawi gitu. Kalau orang sudah beriman dengan dasar-dasar, yang pertama adalah pembuktian secara akal, ya, baik itu tentang Tuhan, keesaan Tuhan, keadilan Tuhan, kenabian, kepemimpinan setelah Nabi, terus tentang alam barzah, alam kubur, tentang akhirat, ada sorga, ada neraka. Maka dengan dalil akal ini dia akan kuat yang memegang keimanannya. Tidak mudah dia melepaskan atau menanggalkan keimanannya, berpindah kepada kepercayaan lain yang tidak bisa dibuktikan secara dalil akal. Makanya kenapa orang mudah sekarang ini, banyak kok orang dengan mudah meninggalkan keimanannya, keyakinannya kepada kepercayaan yang lain. Kenapa? Karena selama ini dia mendapatkan ajaran tentang keimanan itu tidak dengan dalil langsung secara dogmatis, didoktrin, langsung beriman. Rukun iman 6. Pertama ini sampai yang takdir. Kalau tidak percaya kafir, ketakutan kan? Jadi keimanan dalam ketakutan. Keimanan itu indah, sehingga orang itu cinta dengan imannya itu. Dia merasa ini harus dibela karena saya mencintai keyakinan saya harus bela. Karena saya merasakan kelezatan, keindahan dengan keimanan ini. Kalau dia dengan kesadarannya, tentunya dengan akalnya, dia bisa membuktikan keimanannya. Tapi kalau dengan dipaksa, dengan dogma, dengan dalam keadaan takut, karena takut kafir. Kalau nggak beriman, tidak beriman kepada rukun iman, kafir. Takut tanpa diberi alasan kenapa. Kenapa bisa kafir? Seperti tadi contohnya, ketika ditanya rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, bisa nggak urutannya ditukar? Yang pertama beriman kepada kitab, yang kedua kepada Allah. Dibilang nggak bisa,
Anda tahu dari mana Tuhan itu Allah? Dari kitab. Berarti Anda beriman dulu kepada kitab. Baru apa yang dikatakan kitab bahwa Tuhan itu Allah, baru Anda imani. Berarti rukun iman yang pertama beriman kepada kitab. Baru yang kedua beriman kepada Allah. Pertanyaannya, kok bisa beriman kepada kitab firman Tuhan sementara belum beriman kepada yang berfirman? Ini udah apa ya, amburadul. Ini amburadul nih, keyakinan yang amburadul. Tapi kalau beriman dulu kepada Tuhan, ya, dengan dalil-dalil akal yang bisa melahirkan kesadaran dan bisa melahirkan kecintaan kepada yang dia imani, cinta kepada Tuhan, sehingga dia nanti bisa beriman kepada firman-firman Tuhan. Dia bisa beriman kepada apa-apa yang diturunkan yang diutus oleh Tuhan, dan seterusnya sampai urusan akhirat. Nah, itu baru bijaksana, masuk akal gitu. Tapi di sini umumnya hal-hal seperti ini memang tidak dibahas, tidak dimunculkan. Kenapa? Ya udah pasti mereka juga nggak mampu membahasnya. Karena untuk membahas ini perlu ada ilmu, perlu ada majelis khusus dengan guru dan direnungi dengan syarat-syarat orang belajar. Tapi karena udah fobia masalah akal ini, mereka fobia akal tuh. Muslimin bahkan umat Islam fobia dengan hal ini. Langsung aja rukun iman ada 6. Nggak beriman, nggak percaya, kafir, neraka. Jadi fobia, ada fobia filsafat. Apa tuh fobia? Sudah membenci atau menolak sebelum tahu. Seperti ada fobia Islam, orang-orang yang benci Islam sebelum tahu Islam. Fobia Syiah fobia, dia sudah membenci Syiah sebelum tahu Syiah. Fobia agama lain, misalnya agama Katolik atau Protestan, sebelum tahu agama Katolik atau Protestan, dan begitu yang lain. Jadi kita di sini hendaknya bebas, tapi ilmiah, bebas yang bertanggung jawab dengan ilmiah. Jadi nggak ada di sini ketakutan. Nanti takut kafir. Jangan takut dibilang kafir. Karena keimanan itu kebutuhan kita masing-masing individu. Gitu. Jadi bukan kita untuk orang lain, tapi diri kita sendiri nggak punya. Misalnya, contohnya, antum beriman nggak bahwa antum ada? Antum yakin nggak bahwa diri antum ada? Bahwa diri anda ada? Yakin? Kata siapa? Kata kitab atau kata orang? Yakin?
Jadi yakin itu apa? Yakin itu katanya apa kesadaran? Ya. Yakin nggak Islam itu benar? Ah masa? Kata kitab atau kata orang? Ya? Kan kita umumnya inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah yang diridai Allah hanya Islam. Itu kan kata kitab. Nah, antum sudah beriman kepada kitab itu, kepada firman itu. Katanya itu firman Tuhan. Ya terus kepada Tuhan antum beriman nggak? Yang berfirman itu katanya Tuhan mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Antum meyakini kebenaran itu karena bilang dari Tuhan, dari Allah. Terus pertanyaannya, antum sudah beriman gak kepada Tuhan, pada Allah? Bilang ya beriman. Bagaimana membuktikan keimanan antum pada Tuhan? Ya dari Quran, artinya dari firman Tuhan. Loh kok dari firman Tuhan? Tadi firman Tuhan antum yakin dari Tuhan, karena antum beriman kepada yang berfirman yaitu Tuhan. Nah bagaimana antum beriman kepada Tuhan? Katanya dari firmannya juga, muter. Lingkaran setan. Itu yang dibilang lingkaran setan. Jadi ini itu yang dibilang blunder, apa? Blunder. Antum beriman kepada Tuhan, beriman. Dari mana antum meyakini bahwa Tuhan, keimanan antum bahwa Tuhan ada, bahwa kitab ini, Quran ini adalah firman Tuhan? Kalau dijawab dari Tuhan, wah antum nabi ini dari Tuhan langsung dapat wahyu antum. Akhirnya jawab dari nabi. Kapan antum ketemu nabi? Terus nabi berkata kepada antum, pada anda bahwa Quran ini adalah firman Tuhan. Emang pernah ketemu nabi? Nah, akhirnya nggak pernah. Jadi dari mana? Ya dari orang tua. Pertanyaan, dari mana orang tua antum dapat ini bahwa Quran adalah firman Tuhan? Dari orang tuanya orang tua. Dari mana lagi orang tuanya orang tua? Dari orang tuanya orang tua. Dari mana? Dari orang tuanya orang tua. Akhirnya apakah anda pernah bertemu dengan orang tuanya? Nggak pernah. Jadi dari mana keimanan antum bahwa Quran itu firman Tuhan? Akhirnya dibilang dari kiai, atau dari ulama, atau dari ustadz. Lalu ustadz itu dari mana? Antum bisa membuktikan bahwa ustadz itu benar? Apa yang dikatakan ustadz bahwa Quran itu firman Tuhan? Benar, antum tahu dari mana? Nah, kalau nggak pakai akal ya dari ustadznya ustadz, dari gurunya guru. Terus gurunya guru dari mana? Dari gurunya. Terus tahu dari mana gurunya? Dari gurunya guru, akhirnya gurunya. Apakah anda pernah ketemu gurunya? Nggak pernah. Akhirnya udah dari hadis. Nah, kalau dibilang dari Quran, ya justru Quran lagi dipertanyakan itu firman Tuhan apa bukan. Dari hadis, antum tahu dari mana bahwa hadis ini benar? Ini kan hadis sahih, tahu dari mana bahwa hadis itu sahih? Akhirnya dari ustadz, dari guru. Ya gurunya enggak
Kalau yang emosi langsung, pokoknya ini Quran firman Tuhan dari Kanjeng Nabi. Memang pernah ketemu Kanjeng Nabi? Nggak bisa. Pokoknya saya beriman kepada Quran karena itu firman Tuhan. Tahu dari mana bahwa itu firman Tuhan? Dari Tuhan. Memang Anda nabi? Waduh, udah jadi nabi dong. Langsung dari Tuhan dapat wahyu. Ini blunder, ini yang dibilang lingkaran setan. Apalagi mau membela Islam tapi dengan keyakinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tuhannya saja yang dianggap meridhoi satu-satunya agama yaitu Islam. Tuhannya aja dipertanyakan keberadaannya ada apa tidak. Terus mau bilang bela Islam. Itu yang grup 212 bisa nggak tuh jawab tuh? Grup 12 kalau Anas mah bagian dari 212. Bisa nggak Anas menjawab ini? Kalian kan mau bela Islam, tapi kalian bisa buktikan nggak kebenaran Islam? Bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama dari Tuhan. Nah, sebelum menjawab itu, kalian buktikan dulu bahwa Tuhan itu yang mengutus, yang menurunkan Islam. Ya dari Quran, pasti Anda menjawab itu. Loh, Anda percaya nggak bahwa Quran itu benar dari Tuhan? Ya percaya dari mana? Ya dari Quran. Maka yang dipertanyakan Tuhan yang mengirim atau berfirman dalam Quran, Anda percaya nggak keberadaannya? Kalau Anda tidak menggunakan argumen atau dalil akal, Anda bisa nggak menjawab bahwa Quran ini adalah betul dari firman Tuhan, bahwa Quran ini adalah betul firman Tuhan? Bisakah keyakinan kepada firman Tuhan tanpa didasari oleh keyakinan tentang keberadaan Tuhan? Bisa? Bisakah keyakinan kepada firman Tuhan tanpa didasari kepada keimanan, tanpa didasari dengan keimanan kepada si pembawa firman Tuhan, yaitu Nabi, si pembawa Quran misalnya? Bisa? Kalau Anda tidak bisa membuktikan keyakinan atau keimanan kepada si pembawa firman Tuhan, si pembawa kitab dari Tuhan, si pembawa Quran, belum bisa Anda membuktikan keimanan Anda, bagaimana Anda mau mengatakan bahwa Islam itu benar dan harus dibela? Karena itu ada di Quran. Intinya harus diselesaikan dulu pertanyaan yang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada berapa Tuhan? Nah, bagi yang belum terbiasa dengan diskusi semacam ini, ya tentu ada pertama kemungkinannya kaget, kedua
terangsang artinya tertarik untuk mengikuti. Yang ketiga kemungkinannya menolak kajian ini. Yang keempat kemungkinannya jadi ragu dengan keyakinan sebelumnya. Masih mending ragu daripada menolak. Ingat, ragu itu adalah tanda-tanda dia berakal. Ingat, kambing pernah ragu nggak? Karena tidak berakal. Jadi kalau Anda ragu tentang hal ini, itu tanda-tanda yang bagus, berarti Anda berakal. Ragu masih lebih baik daripada menolak tanpa argumen. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil barayam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang tadi saya sebut, dimulai dengan pertanyaan keberadaan Tuhan, apakah Tuhan itu ada berapa, terus nanti mendetailnya tentang sifat-sifat Tuhan. Tapi secara universal pembahasannya adalah tentang keberadaan Tuhan. Ya, tentang berapa Tuhan, terus tentang firman Tuhan, tentang utusan Tuhan, tentang hari akhirat, ya, tentang pengadilan akhirat, tentang apakah ada kehidupan setelah kematian di dunia, apa selesai mati selesai tidak ada kehidupan lagi. Nah itu hal-hal ini untuk sebagai renungan, mudah-mudahan dengan merenung dan dengan mengikuti kajian ini dan dengan hati yang bersih, tidak ada prasangka buruk, hati bersih, hanya mencintai kebenaran dan ada semangat untuk mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran. Dan dengan selain hati yang bersih, dengan akal tadi, dengan akal, karena merenung tanpa akal bukanlah merenung. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan menghidayahi kita. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tawakkaltu ala Allah
taqabbal ya Allah karim, taqabbal ya Allah karim, taqabbal ya Allah karim bihaqqi Muhammadin wa alihi thahirin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi. Maafkan saya bila ada salah ucap dan salah sikap. Terima kasih atas kehadirannya. Walhamdulillahirabbil alamin.